Halo semua, pernah nggak sih kepikiran buat bikin rumah jadi lebih pinter, tapi kok kayaknya ribet dan bingung harus mulai dari mana? Tenang aja, hari ini kita bakal bahas 5 hal simpel yang bisa langsung kamu otomatisasi. Tujuannya, biar hidup makin nyaman dan efisien. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, sebelum kita jauh-jauh, ada satu hal yang perlu kita luruskan dulu. Satu kesalahpahaman besar yang sering banget bikin orang jadi ragu buat mulai. Nah, ini dia. Dengar kata smart home, yang kebayang pasti langsung soal biaya kan? Kita mikirnya harus renovasi besar-besaran, pasang kabel di mana-mana, dan ujung-ujungnya tagihan jebol. Mungkin kamu juga lagi mikir gitu sekarang, dan itu wajar banget kok. Eits, tapi tunggu dulu. Kabar baiknya adalah, anggapan tadi itu nggak sepenuhnya bener. Kamu nggak harus kok ngeluarin budget gede buat ngerasain enaknya punya rumah otomatis. Ada langkah-langkah kecil yang dampaknya bisa langsung terasa. Jadi kuncinya itu sebenarnya simple banget, kita cuma perlu ubah cara pandang kita. Otomatisasi rumah itu bukan proyek yang harus semuanya sekarang atau nggak sama sekali. Jadi gini, kamu nggak perlu langsung bikin satu rumah jadi pinter semua, justru perjalanan ini paling asik kalau dimulai dari 1 atau 2 perubahan kecil aja. Pilih aja beberapa barang yang paling sering kamu pakai sehari-hari, terus bikin barang itu kerja otomatis buat kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih cara terapinnya? Ini dia, 5 contoh nyata yang bisa langsung kamu coba. Sip, jadi ada 5 otomatisasi dasar yang populer banget karena emang beneran bisa ngatasin kerepotan kita sehari-hari. Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari yang pertama. Pernah nggak lagi ribet bawa barang belanjaan masuk rumah, terus susah nyari saklar lampu? Nah, lampu otomatis ini solusinya. Bayangin deh, kamu masuk ruangan, lampunya langsung nyala sendiri. Kamu keluar, dia mati sendiri. Ini bukan cuma soal praktis, tapi juga cara pinter buat hemat listrik loh. Yang kedua, AC otomatis. Siapa sih yang suka pulang kerja capek-capek terus masuk rumah hawanya panas kayak oven? Dengan ini, kamu bisa atur AC buat nyala beberapa menit sebelum kamu sampai rumah. Jadi pas kamu buka pintu, wush, udaranya udah sejuk. Begitu juga sebaliknya, AC bisa mati otomatis pas kamu pergi. Nyaman terus, hemat terus. Nomor 3 ini salah satu favorit saya pribadi, tirai otomatis. Bosan nggak sih bangun pagi gara-gara alarm yang berisiknya minta ampun? Coba bayangin, kamu bangun pelan-pelan karena cahaya matahari masuk kamar secara alami, soalnya tirai kebuka sendiri sesuai jadwalmu. Pas malam, tirainya nutup sendiri, privasi langsung aman. Elegan dan berguna banget. Keempat, monitor penggunaan listrik. Pernah nggak pas lihat tagihan listrik langsung kaget? Loh, kok bulan ini bengkak banget? Nah, dengan alat yang tepat, kamu bisa intip perangkat mana aja di rumah yang paling boros listrik. Informasi ini penting banget buat ngebentuk kebiasaan baru yang lebih hemat. Ujung-ujungnya, tagihan jadi lebih aman di kantong. Dan yang kelima, scene modes atau mode skenario. Wah, ini sih benar-benar game changer. Cuma dengan satu sentuhan tombol, kamu bisa jalanin serangkaian perintah sekaligus. Contohnya, mode tidur. Sekali klik, semua lampu mati, tirai nutup, dan AC diatur ke suhu yang pas buat tidur. Atau mode santai, lampunya jadi redup dan musik favoritmu langsung nyala. Semua serba instan. Oke, jadi kita udah punya 5 item keren yang bisa diotomatisasi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar semua ini bisa kerja bareng tanpa bikin pusing? Nah, ini dia poin kuncinya. Kelima hal tadi, lampu, AC, tirai, listrik, dan mode skenario, itu nggak harus jalan sendiri-sendiri. Kekuatan sesungguhnya justru muncul pas mereka semua saling terhubung. Dan disinilah letak keindahannya. Semua komponen ini bisa banget diintegrasikan ke dalam satu platform. Jadi kamu bisa ngontrol semuanya dari satu aplikasi aja di HP kamu. Gak perlu lagi tuh pusing buka tutup banyak aplikasi buat ngatur ini itu. Semuanya jadi simpel dan terorganisir di satu tempat. Pada akhirnya, semua teknologi canggih ini sebenarnya mengarah ke satu tujuan yang sangat-sangat sederhana. Dan inilah inti dari semuanya. Tujuan kita punya rumah pintar itu bukan buat pamer teknologi yang ribet, sama sekali bukan. Tujuannya adalah buat menyederhanakan rutinitas kita, menghemat waktu kita, dan bikin kita lebih nyaman. Ini tentang gimana caranya teknologi yang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Jadi, setelah kita lihat 5 pilihan tadi, sekarang giliran kamu. Dari lampu otomatis sampai mode skenario, kira-kira mana nih yang paling bikin kamu penasaran buat dicoba duluan di rumah? Coba deh pikirin, satu perubahan kecil apa yang bisa bikin harimu jadi jauh lebih enak.